Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hina Akbari, NPM 19650013, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Selain itu, teknologi pembelajaran merupakan suatu teori, bidang, dan profesi. Parameter suatu profesi yang berakar dari penelitian, teori, dan praktik. Yang kedua, pengertian, prinsip-prinsip, dan teori belajar. Pengertian dan prinsip-prinsip belajar. Belajar atau learning adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri peserta didik sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Konsep belajar sebagai suatu upaya atau proses perubahan perilaku seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Konsep belajar menurut UNESCO menuntut setiap satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan 4 pilar pendidikan baik untuk sekarang dan masa depan, yaitu yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang terakhir, learning to live together, belajar untuk menilai kehidupan, menjalani kehidupan bersama. Ada beberapa prinsip belajar yang relatif berlaku umum yang dapat menjadikan dasar atau acuan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar yang mendidik itu berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, keaktifan belajar dan ketertiban langsung atau pengalaman dalam belajar, pengulangan belajar. Yang ketiga, tantangan semangat belajar. Dan yang keempat, pemberian balik penguatan belajar. Yang kelima, adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar. Teori-teori belajar. Ada banyak teori belajar. Setiap teori memiliki konsep atau prinsip-prinsip sendiri tentang belajar yang mempengaruhi bentuk atau model penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Setiap teori belajar memiliki titik fokus yang menjadi pusat perhatian. Misalnya, ada lebih mementingkan proses belajar, ada yang mementingkan pada hasil belajar, dan ada yang menekankan pada isi atau apa yang dipelajari. Ada juga yang lebih mementingkan sistem informasi yang diolah dalam proses pembelajaran, dan lain-lain. Adapun aplikasi teori belajar yang dapat dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanisme. Yang keempat, teori belajar sibernistik. Yang kelima, teori belajar konstruktivisme. Dan yang keenam, teori multiple intelligence. Untuk materi yang ketiga, yaitu teori pembelajaran, pengertian dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, ada 5 jenis interaksi yang dapat berlangsung dalam proses belajar pembelajaran, yaitu yang pertama, interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua, interaksi antar sesama peserta didik atau antar sejawat. Yang ketiga, interaksi peserta didik dengan narasumber. Yang keempat, interaksi peserta didik bersama pendidik dengan sumber belajar yang sengaja dikembangkan. Yang kelima, interaksi peserta didik bersama pendidik dengan lingkungan sosial dan alam. Teori-teori pembelajaran. Berdasarkan teori yang mendasarinya, yaitu teori psikologi dan teori belajar,
Maka teori pembelajaran ini dapat dibedakan ke dalam 5 kelompok, yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku, teori pembelajaran kognitif, teori pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip belajar, teori pembelajaran berdasarkan analisis tugas, teori pembelajaran berdasarkan psikologi humanistik. Aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran. Implikasi teori belajar dalam menyusun desain instruksional, yaitu behaviorisme. Implikasi pada desain instruksionalnya yaitu behavioral objective, Teach and Care instructional design model, performance based assessment, dan sistem models. Untuk kognitivisme, implikasi pada desain instruksional yaitu kognitif objektif, learning strategis, learning taxonomis, yang terakhir prerequisite skill. Untuk konstruktivisme, implikasi pada desain instruksionalnya yaitu authentic assessment methods, learning through exploration, problem orientasi of activities, rich environments, yang terakhir visual format and mental models. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.